Pemirsa, tindakan main hakim sendiri masih marak terjadi bahkan hingga menyebabkan kematian. Di Makassar, Sulawesi Selatan, bocah berusia 12 tahun tewas dianiaya atas tudingan mencuri telepon genggam di atas kapal laut. Keluarga korban menuntut keadilan agar polisi menangkap seluruh pelakunya. Apalagi tuduhan pencurian tidak bisa dibuktikan. Hati siapa yang tak hancur mengetahui buah hatinya tiba-tiba meninggal dunia tanpa sebab yang pasti. Inilah yang dirasakan Retnasari, ibu dari Diki Perdana, bocah berusia 12 tahun yang tewas di atas kapal motor Dharma Kencana 7 di Pelabuhan Makassar, Sabtu malam 25 Juni lalu. Retnasari mengatakan awalnya ia dan sang suami serta kedua anaknya melakukan perjalanan dari Surabaya dengan tujuan Manado, Sulawesi Utara untuk membuka usaha warung makan. Saat kapal berlayar menuju Makassar, Retnasari terkejut. Anaknya secara tiba-tiba diambil paksa petugas keamanan kapal dan dikembalikan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Anak saya meninggal. Itu terakhirnya itu kan dibawa ke kamarnya petugas. Iya. Dipisahkan dari kita. Jadi kita kan udah nggak tahu lagi keadaannya bagaimana. Soalnya kita juga nggak boleh keluar dari ruangan interogasi. Anak saya itu dibawa ke belakang. Tuduhannya kenapa? Apa tuduhannya? Tuduhannya anak saya ngambil HP. Betapa terkejutnya Retnasari dan sang suami menerima kembali anaknya yang sempat ditahan dalam kondisi sudah tak bernyawa dan dituduh mencuri. Merasa tuduhan tidak benar dan kematian anaknya tak wajar, Retnasari dan sang suami yang turun dari kapal langsung membuat laporan ke polisi. Petugas pun melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. 4 hari berselang dari 9 orang saksi yang diperiksa, polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka atas kematian Diki Perdana. Diki dipastikan tewas karena luka penganiayaan yang dilakukan ke 6 tersangka karena dituduh mencuri handphone salah satu penumpang. Sudah kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan dari gelar perkara dan juga semua saksi dan juga alat bukti. 6 orang ini perannya masing-masing seperti apa dan bisa dijelaskan? Semua punya peran masing-masing. Korban ini diduga awalnya mencuri handphone dari salah seorang penumpang kapal. Jadi petugas keamanan kapal melakukan pengamanan dan juga menginterogasi korban, namun dengan cara kekerasan hingga berujung pada korban meninggal dunia. Ya, motif penganiayaan didasari tuduhan pencurian yang hingga kini belum terbukti. Handphone yang diduga dicuri disebut milik salah satu penumpang yang disebut-sebut merupakan pejabat dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas UAB Kendal, Jawa Tengah. Kalau untuk motif pencurian sendiri, Bang, bagaimana? Apa sudah terbukti atau bagaimana? Sampai sekarang untuk barang bukti handphone itu belum ditemukan. Jadi memang belum bisa kita pastikan bahwa korban ini memang mencuri. Nama memang, Bang, yang punya handphone siapa, Bang, sebenarnya, Bang? Kalau yang punya handphone itu salah seorang penumpang kapal. Untuk barang bukti yang disita polisi diantaranya sebuah selang yang digunakan untuk menganiaya korban. Bila benar terbukti bersalah, para tersangka dijerat pasal 80 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara selama 20 tahun. Tim Liputan melaporkan.